pada Tuhan yang Maha Esa atas nikmat karunia untuk kita. Hari ini, esok dan seterusnya Akan selalu ada cahaya terang. Percayalah,
Tuhan yang Maha Esa atas nikmat karunia untuk kita. Hari ini, esok dan seterusnya Akan selalu ada cahaya terang. Percayalah, semua bisa terwujud dengan usahamu, dengan doamu, raih remisimu. Percayalah, kau takkan pernah sendiri. Kami di sini selalu ada untukmu. raih remisimu. Hari ini, esok dan seterusnya akan selalu ada cahaya terang. Percayalah, semua bisa terwujud dengan usahamu, dengan doamu, raih remisimu. Percayalah, kau takkan pernah sendiri. Kami di sini selalu ada percayalah, semua bisa terwujud dengan usahamu, dengan doamu, raih remisimu. Percayalah, kau takkan pernah sendiri. Kami di sini selalu ada untukmu. Kami di sini Selalu ada untukmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ketua PPIRA Dr. Rudi Hidayat SPPDKR, Sekjen Ikatan Apoteker Indonesia, Apoteker Lilik Yusuf Indra Jaya SE, SSSI MBA, DPP Bidang Sis Inkoform PPNI, Bapak Rohman Azam, SPD, SCAP Nurse, MCAP, Spesialis Keperawatan SCAP, Spesialis Keperawatan OMB, serta peserta webinar yang saya muliakan. Selamat datang di acara webinar Perawat dan Apoteker World Lupus Day tahun 2023. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berjumpa di webinar pada sore hari ini. Dan dalam rangka memperingati Hari Lupus Sedunia, IRA bekerja sama dengan PPNI dan IAI mengadakan webinar khusus untuk rekan perawat dan apoteker. Ini merupakan webinar pertama karena sebelumnya ini belum pernah diadakan karena kami sadar bahwa dokter tidak bisa bekerja sendiri. Tentu saja dibutuhkan kerjasama yang baik interprofesional, baik itu dengan perawat maupun rekan-rekan apoteker agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi para penderita lupus. Baiklah, sebelum memulai acara webinar, kita sama-sama akan menyanyikan Mars IRA. Perhimpunan Reumatologi Indonesia berbakti untuk nusa bangsa dengan membangun kesehatan, kuatkan pengetahuan dan penelitian, tingkatkan kualitas hidup pasien reumatik dan autoimun, menambah profesionalitas dalam memberi pelayanan, terdiri doa siap langkah untuk IRA Jaya. Jagalah integritas, tunaikan selalu amanah, berjuang untuk negeri, wujudkan Indonesia sehat sejahtera. Terima kasih para hadirin sekalian peserta webinar. Baiklah, mari kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PPIRA Dr. Rudi Hidayat SPPDKR. Kepada Dr. Rudi dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar, Dr. Harjuli? Ya, terdengar, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul meskipun secara online dalam satu acara webinar yang didedikasikan untuk Bapak Ibu sekalian yang bekerja dan berprofesi sebagai apoteker dan perawat. Bapak Ibu sekalian, acara ini sebagaimana tadi sudah disampaikan adalah rangkaian acara dari World Lupus Day yang jatuh di bulan Mei ini, dan tema pada World Lupus Day tahun ini adalah Hope for Butterflies ya. Jadi kita berharap bahwa ODAPUS ya, kita sebutnya sebagai pasien-pasien dengan lupus ya, orang-orang dengan lupus dan keluarganya itu mendapatkan support yang cukup dari semua yang berhubungan dengan tata laksana dari lupusnya. Mohon maaf. Dan penata laksanaan dari lupus ini tidak cukup hanya melibatkan sejawat dokter, tapi ada profesi lain yang mestinya ikut berkontribusi.
terhadap keberhasilan atau tidak berhasilnya upaya penata laksanaan secara komprehensif dari ODAPUS ini. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan teman-teman yang berprofesi sebagai perawat dan apoteker. Nah, kami secara resmi juga mengajak Bapak Ibu sekalian, organisasi profesi perawat, yaitu PPNI, dan juga apoteker, yaitu IAI. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah hadir data yang tadi disampaikan ke saya, Pak Rohman Azam dari DPP PPNI, dan jajarannya, selamat datang, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari sama-sama Pak, adalah Bu Lili Yusuf Indrajaya, beliau adalah Sekjen dari pengurus pusat IAI, mungkin bersama jajarannya, sekali lagi terima kasih. Dan mungkin ini baru awal saja, kita nanti akan lebih intens bekerja sama di berbagai kegiatan yang lain, di berbagai aktivitas yang lain. Sebagai informasi, di World Lupus Day ini, selain kegiatan webinar seperti ini, kita juga tetap mengadakan webinar untuk para dokter, karena kami juga merasa bahwa masih banyak dokter yang belum terlalu paham dengan baik tentang lupus. Kemudian kita juga mengajak para peserta didik, baik di level mahasiswa kedokteran maupun di level peserta didik program pendidikan spesialis. Kita melibatkan mereka dalam Olimpiade Lupus untuk merangsang pengetahuan mereka di bidang lupus. Kemudian kita juga memperlombakan pembuatan semacam edukasi, ya, edukasi baik itu di kalangan awam maupun medis, yang insya Allah ini sudah tahun kedua diadakan, dan mudah-mudahan berbagai rangkaian acara ini semakin memperkuat pemahaman, ya, tentang lupus di berbagai level pelayanan dan melibatkan berbagai profesi yang bersentuhan dengan ODAPUS dan keluarganya. Ini penting sekali karena mau tidak mau kita akan secara berkesinambungan perlu interaksi dengan ODAPUS dan keluarganya agar program tata laksana secara komprehensifnya bisa memenuhi sasaran. Nah, saya mungkin tidak terlalu berpanjang lebar. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pertama kepada IAI dan PPNI yang berkenan untuk kita bekerja sama, mudah-mudahan ke depan semakin baik kerjasama kita. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan moderator yang berkenan untuk kita berbagi, mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan ini menjadi pemicu kita untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk pasien-pasien atau ODAPUS dan keluarganya. Tentu saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras mempersiapkan acara ini dan berbagai rangkaian acara yang lain yang menjadi rangkaian acara WLD ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan kerja keras teman-teman semua menjadi amal ibadah untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada siang hari ini. Saya yakin ini dari seluruh Indonesia, dari ujung timur sampai ujung barat Nusantara. Mudah-mudahan acara ini di samping nanti mudah-mudahan berkesinambungan, ada kelanjutannya. Mudah-mudahan pada siang hari ini memberikan banyak insight baru gitu ya berkaitan dengan lupus dan mudah-mudahan memberi banyak manfaat untuk semuanya. Selamat mengikuti. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rudi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari DPP Bidang Sisinkom Infocom PPNI Bapak Rohman Azam SPD SCAP Nurse MCAP SPCAP NB. Kepada Bapak Rohman kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin suara saya terdengar baik Bu? Ya, terdengar Pak. Baik. Yang saya hormati Ketua PB IRA Dr. Rudi Hidayat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PPNI untuk kegiatan ini. Yang saya hormati Ketua IAI dalam hal ini tadi diwakili oleh Bu Lili ya, Sekjen IAI. Bapak Ibu seluruh peserta webinar baik apoteker maupun perawat,
dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang pertama tentu permohonan maaf Pak Ketua Umum tidak dapat hadir pada kesempatan ini karena di belakangan ini kita semua sedang direpotkan oleh hadir atau bukan hadir, berprosesnya rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini yang mendapatkan pro kontra luar biasa dari tentu saja hampir seluruh ya profesi kesehatan yang ada di Indonesia. Karena itu menugaskan saya itu semalam dihubungi untuk bisa hadir dalam kegiatan ini memberikan sambutan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya jadi tahun ini 2023 tadi sudah disampaikan oleh Ketua PB IRA, lupus sedunia diperingati dengan tema Make Lupus Visible ya kalau nggak salah tadi, atau tema yang kalau saya baca seperti itu di beberapa sumber. Tentu saja tadi disampaikan punya tujuan strategis. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang diagnosis lupus dan konsekuensinya, baik itu secara psikologis, sosial maupun ekonomi. Kemudian juga tentu bagaimana menumbuhkan pemahaman yang mendalam ya, dan dukungan kepada setiap individu yang terdampak. Pemahaman yang mendalam ini tentu saja bukan pada individu saja, tapi juga pada kita ya. Tenaga kesehatan pun harus terus meningkatkan kesadarannya dan pemahaman yang mendalam terkait dengan lupus ini agar kita memiliki kemampuan dan kompetensi yang terus meningkat terkait dengan lupus dan bagaimana manajemennya atau tata laksananya. Yang berikutnya juga saya melihat tema Hari Lupus Sedunia ini juga ada fokus kampanyenya adalah mendesak organisasi kesehatan dunia untuk mempertimbangkan agar lupus itu menjadi salah satu prioritas kesehatan internasional. Tentu saja kalau ini semua tujuan ini perlu mendapat dukungan dari semua, sehingga berbagai upaya yang dilakukan harus kita support. Dalam hal ini tentu saja perawat menjadi bagian yang penting juga dalam sistem kesehatan kita, di mana mereka bisa melaksanakan semua peran-peran profesionalnya dalam rangka muaranya adalah meningkatkan hasil yang lebih baik kepada pasien lupus, keluarga, dan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, perawat pun itu sebentar lagi akan menyelenggarakan International Nurse Day yang nanti akan jatuh tanggal 10. Berdekatan sekali ya. Tanggal 12, kalau lupus tanggal 10 Mei ya, perawat tanggal 12 Mei. Juga mengusung tema Our Nurse, Our Future, itu juga menjadi penyemangat bagi perawat di seluruh dunia untuk melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah guna merespon masalah kesehatan global. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita baca hasil-hasil riset itu datanya di Indonesia terkait lupus ini ternyata agak susah juga ya mendapatkan yang fix begitu, yang fix. Namun kalau kita lihat publikasi-publikasi di beberapa negara, setidaknya ada 5 juta orang menderita lupus secara global. Ini tentu menjadi tantangan ya buat kita termasuk perawat. Kemudian di antara itu 68%-nya itu adalah yang jenis SLE itu ya, dengan perkiraan prevalensi sekitar 15,87 sampai dengan 108,92 per 100.000 orang gitu kalau saya baca. Nah,
penyakit yang kompleks ini dan dapat melemahkan bahkan berakibat fatal ini menjadi tantangan bagi kita semua termasuk perawat. Oleh karena itu kita terus harus mendorong Hari Lupus ini untuk bisa membangkitkan kesadaran semua pihak. Sayangnya memang kondisi kesadaran umum tentang keadaan ini sampai saat ini masih dinilai rendah gitu ya. Nah, oleh karena itu kurangnya kesadaran masyarakat umum tentang lupus ini sangat sedikit yang diketahui tentang kondisi lupus ini. Survei global menunjukkan di 2016 misalnya hanya sepertiga orang atau sekitar 39% yang mengetahui bahwa dia mengalami lupus begitu, sendinya terkena lupus. Sisanya semua tidak menyadari kondisi tersebut. Ada 51% tidak menyadari komplikasi terkait dengan lupus. 36% responden tidak mengetahui bahkan apa itu lupus. 13% percaya bahwa lupus adalah penyakit menular seksual. 11% memiliki persepsi yang salah bahwa lupus adalah penyakit yang disebabkan oleh sejenis bakteri. Nah, ini semua fakta-fakta yang kita dapatkan ya, data-data yang kita dapatkan yang harus kita respon yang tepat tentu saja. Nah, masih banyak lagi data-data yang lain dan bahkan implikasi biaya ya bagi kesehatan. Kalau saya baca biaya langsung perawatan kesehatan untuk seorang dengan lupus itu mencapai 33.223 US dollar atau itu setara dengan lebih dari 487 juta gitu per orang. Kemudian kalau saya baca lebih lanjut datanya, rata kehilangan biaya produktivitas itu juga lumayan sampai mencapai 1.252 US dollar sampai 20.046 US dollar. Luar biasa. Kalau di total rata biaya baik itu direct maupun indirect cost itu mencapai 50.000 US dollar. Jadi ini cukup besar biaya yang dibutuhkan untuk perawatan ini. Bapak Ibu sekalian, dampak dari itu saya kira perlu menjadi perhatian kita, khususnya kami dari perawat untuk mendorong teman-teman sejawat untuk terus meningkatkan kemampuan kita terkait dengan lupus ini. Survei yang dilakukan oleh World Lupus Federation itu menyebutkan 89% pasien yang terkena lupus ternyata melaporkan kualitas hidup mereka itu terhambat. Itu lebih dikarenakan yang pertama mereka akhirnya menjadi pengangguran atau mengalami instabilitas dalam finance, keuangan. Kemudian mereka juga tidak bisa berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Kemudian kendala transportasi, lalu masalah kesehatan mental. Nah, ini surveinya seperti itu menunjukkan. Ini semua persoalan yang harus kita sikapi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, belum lagi kita dihadapkan pada banyak mitos atau misinformasi seputar lupus. Ada yang menyebut lupus sebagai penyakit kanker, ada yang menyebut lupus sebagai hanya mengenai wanita begitu. Ada juga yang menyebut atau meyakini lupus sebagai penyakit menular dan lain-lain. Dan semua itu mesti kita sikapi ya. Mitos-mitos, misinformasi yang terjadi bisa kita luruskan. Dengan cara tentu kita belajar terus sepanjang hayat, ya khususnya saya mengajak kepada teman-teman sejawat saya, perawat untuk terus meningkatkan kompetensi pengetahuan terkait dengan lupus ini dan teknologi-teknologi terbaru terkait dengan penanganan lupus ini. Termasuk juga ada kesalahpahaman tentang bagaimana memahami harapan hidup. Kita menemukan misalnya mempersepsikan bahwa terhadap penelitian yang menyebutkan 80 hingga 90 penderita
lupus hidup selama lebih dari 10 tahun. Itu sering disalahartikan sebagai berarti memberi penderita lupus hanya 10 tahun saja untuk hidup ke depan, gitu. Padahal itu tidak demikian yang dimaksud. Oleh karena itu penting untuk dipahami bahwa 10 tahun yang digunakan dalam konteks tadi itu tidaklah mewakili jumlah tahun orang tersebut hidup setelah diagnosis, melainkan jumlah tahun yang terlibat dalam penelitian. Nah, ini studi-studi ini di dalam studi-studi tersebut itu mengikuti pasien dengan lupus sejak didiagnosis untuk jangka waktu 10 tahun. Jadi diikuti. Pada akhir periode penelitian, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa ada 80 sampai 90% orang yang terdaftar masih hidup. Jadi mereka tidak terus mengikuti pasien tersebut untuk melihat apa yang terjadi setelah 10 tahun, 11, 12, 15, 20 tahun, dan seterusnya. Kita tahu ternyata banyak orang yang telah hidup dengan lupus selama 15, 25, 30, bahkan 40 tahun. Jadi dengan diagnosis yang tepat, kemudian manajemen yang mengalami improve, perbaikan terus, ini telah mengantarkan pasien lupus pada kehidupan dengan rentang hidup yang seperti normal gitu. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada teman-teman sejawat seluruhnya, khususnya perawat, untuk terus meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi terkait dengan lupus dan bagaimana tata laksananya sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Edukasi untuk mengatasi mitos tadi perlu kita terus lakukan. Ya, bagaimana memberikan edukasi yang menarik, mudah dimengerti, applicable. Bagaimana mengembangkan edukasi yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi dalam berbagai formatnya, termasuk tentu format digital. Nah, sekarang bisa kita kembangkan sedemikian rupa, animasi, video, dan lain-lain yang bisa kita buat sedemikian rupa supaya edukasi ini bisa mengenai sasaran. Untuk juga meningkatkan akses publik ya terhadap informasi terkait dengan lupus, edukasi ini perlu kita create. Tentu juga riset-riset bagaimana metode edukasi yang efektif untuk pasien lupus, keluarganya, dan masyarakat ini perlu kita kembangkan. Banyak hal yang dapat kita lakukan di tengah perkembangan teknologi digital saat ini yang bisa membantu meningkatkan pemahaman tentang lupus bagi masyarakat. Saya kira demikian yang bisa disampaikan dalam sambutan ini. Mohon maaf terlalu panjang. Selamat mengikuti webinar. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat baik dari kegiatan ini dan berimplikasi pada meningkatnya pelayanan yang lebih baik kepada Odapus maupun keluarganya dan masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada PB IRA dan YAI atas kolaborasi ini, dan semoga ini bisa berkembang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohman. Selanjutnya adalah sambutan dari Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Lilik Yusuf Indrajaya SESSI MBA. Kepada Pak Lili, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ibu Dr. Harjuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Dalam suasana fitri ini tentunya saya mewakili teman-teman dari Ikatan Apoteker Indonesia mengucapkan minal aizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Yang terhormat ada Bapak Dr. Rudi selaku Ketua PP IRA dan juga Pak Rohman Azam. Apa kabar? Salam kenal Bapak, belum ketemu. Ya, mohon maaf tadi saya sebut Ibu, nggak tahu. Jadi makanya ya.
kembali bahwa saya sudah berubah bahwa izin saya mewakili Bapak Ketua Umum, Bapak Apoteker Novendri untuk memberikan sambutan. Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya karena adanya kolaborasi yang dilakukan baik perawat, ID, dan IAI. Dan ini merupakan kegiatan yang harus sering kita laksanakan. Karena pada dasarnya tentunya selain kita memiliki hard kompetensi yang sudah menjadi kompetensi secara umum yang kita miliki, soft kompetensi pun harus kita asah. Soft kompetensi yang kita asah adalah kemampuan kolaborasi. Kolaborasi antara sesama tenaga kesehatan. Jadi apoteker dengan perawat dan juga dengan dokter, bahkan dengan pasien akan menjadi triad kolaborasi sehingga apa? Sehingga tentunya pasien yang kita tangani akan dapat mendapatkan pengobatan secara optimal. Akan dapat menjadi tingkat kesembuhannya jauh lebih baik dibandingkan tidak adanya kolaborasi. Dan tadi Pak Rohman Azam sudah menerangkan banyak sekali harapannya tentunya terkait dengan lupus dan informasi-informasi yang beredar tentunya kita juga semua punya kewajiban untuk meluruskan. Semoga acara webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya menambah hasanah keilmuan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Lilik untuk sambutannya. Sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, saya undang pada Dr. Rudi, Pak Rohman, dan Pak Lilik untuk berfoto bersama, termasuk juga moderator dan para pemateri hari ini. Mungkin dari panitia boleh dibantu untuk fotonya. Oke, saya kasih aba-aba, 1, 2, 3. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Rudi, Pak Rohman, dan Pak Lilik. Berikutnya kita akan sampai ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Pada hari ini, acara webinar ini akan dimoderatori oleh Dr. Mirza Zaka Pratama, MDiomed SPPD, dan pemateri yaitu ada Ibu Eni Sundari, SPR Nurse, dan Apoteker Julia Anggraini, MS Farm. Baiklah, sebelum menyerahkan kepada moderator, izinkan saya menyampaikan CV dari moderator, yaitu Dr. Mirza Zaka Pratama, MDiomed SPPD. Dr. Mirza adalah staf pengajar di Divisi Reumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK Universitas Brawijaya RSUD Dr. Saiful Anwar Malam. Beliau menamatkan pendidikannya dari dokter umum, biomedik hingga penyakit dalam di Universitas Brawijaya dan saat ini sedang menempuh SP2 Reumatologi. Dan beliau juga aktif dalam yaitu ID, IRA, PABG, Perwasi, dan APLAR. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi acara, saya serahkan kepada Dr. Mirza. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Rajili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas, Dok? Ya, terdengar, Dok. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang kami hormati Ketua PPIRA, Dr. Rudi Hidayat, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, Pak Rohman Azam, SPD SKEP Nurse, MKEP, SKEP MP, selaku Ketua DPP Bidang SIS Infocom PPNI, dan juga kepada Bapak Apoteker Lilik Yusuf Indrajaya, SE, SSI, MBA, selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Dan juga terima kasih kepada MC, seluruh pembicara, dan juga hadirin teman-teman apoteker dan perawat yang saya yakin datang dari seluruh penjuru di Indonesia. Selamat datang dan selamat mendengarkan webinar. Nah, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan juga oleh Dr. Judi, saya Mirza Zaka Pratama yang akan memimpin sesi webinar pada siang hari ini. Nah, seperti yang telah disampaikan, webinar hari ini itu merupakan serangkaian acara yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Reumatologi Indonesia atau IRA, dan juga bekerja sama kolaborasi dengan PPNI dan IAI yang sebagai bentuk untuk memperingati Hari Lupus Sedunia tahun 2023 ini.
Nah, seperti yang nanti kita akan dengarkan bersama, mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah sering sekali mendengarkan ya, apa itu penyakit lupus ya, penyakit autoimun seribu wajah, yang mana gejalanya itu hampir mirip-mirip dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, ternyata penyakit lupus ini tadi kalau kita dengarkan waktu pertama tadi ada video klip ya, yaitu target pengobatan pasien lupus ini adalah raih remisi ya, di mana pasien lupus bisa bebas gejala. Nah, tetapi untuk meraih remisi ini nanti kita adalah pekerjaan rumah yang sangat sulit ya, tidak hanya pekerjaan dari dokter maupun dari yang lainnya, tetapi perlu juga kerjasama multidisiplin. Ya, yang mana ini nanti juga perannya dari tenaga kesehatan lain meliputi perawat dan apoteker itu juga sangat penting. Nah, untuk mencapai remisi pada pasien lupus. Nah, untuk itu nanti kita akan sama-sama mengenalkan dua narasumber kita yang akan membahas mengenai bagaimana sih perannya perawat dan juga apoteker dalam penanganan pasien lupus. Nah, nanti ada dua pembicara. Yang pertama, saya undang terlebih dahulu Ibu Eni Sundari, SR Cup Nurse. Mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu CV-nya, akan saya bacakan. Ya, Bu Eni ini saat ini bekerja sebagai perawat di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dan beliau lulus dari D3, D4, dan lulus keperawatan di Malang, dan beliau juga aktif di organisasi PPNI RSSA Malang. Nah, kepada Bu Eni, kami persilakan. Beliau akan menjelaskan mengenai bagaimana peran asuhan keperawatan dalam meningkatkan keberhasilan target pengobatan pasien lupus. Nah, ini tentu saja nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Selamat siang, Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Mirsa, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah, Bu Eni sudah sangat jelas. Silakan bisa dimulai presentasinya, bisa ditampilkan. Ya, baik. Sebelumnya mohon izin untuk para dokter, ketua PPNI, kemudian ada ketua IAI, serta Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara webinar di WLD 2023 hari ini. Izinkan saya untuk sedikit sharing menyampaikan beberapa hal-hal dan mohon juga nanti kerjasama dalam diskusi bila mana ada materi atau hal-hal yang semisal memang dirasa perlu diralat, mohon nanti kita proaktif untuk saling diskusi. Baik, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat ya, Dok? Masih belum, Bu Eni? Bisa coba ditampilkan lagi? Iya. Baik, kita mulai aja untuk di materi keperawatan kita hari ini, yakni peranan asuhan keperawatan dalam meningkat. Bu Eni, slide-nya belum tampil ya, Bu Eni? Belum tampak ya, Dok? Iya. Atau perlu dibantu dari panitia untuk menampilkan? Iya, bentar. Masih belum ya, Dok? Ini Sudah dibantu muncul. sama teman-teman dari panitia, Bu Eni. Bisa kita Ya. pakai ini aja nggak apa-apa ya, Bu Eni, ya. Nanti bisa disampaikan next saja kalau memang diperlukan. Ya. Mungkin bisa di slideshow. Ya, bisa dimulai, silakan. Sudah tampak ya? Sudah muncul, Bu Eni. Di komputernya Bu Eni apa belum muncul? Ini di komputer saya sudah jelas ya, Dok? Ya, sudah Bu Eni. Ini tapi pakai komputernya dari panitia, Bu Eni, karena tadi kan belum muncul. Nanti nggak apa-apa, bisa dibantu next aja, biar dibantu tampilkan sama panitia, Bu Eni. Iya, baik. Ya, silakan Bu Eni. Ya. Terima kasih. Izinkan saya untuk memberikan beberapa materi hari ini terkait dengan lupus, tentang bagaimana atau sejauh mana peranan asuhan keperawatan dalam meningkatkan keberhasilan target pengobatan pasien lupus. Tentunya hal ini sangat penting sekali, mengingat perawat yang
semisal dirawat inap selalu 24 jam ya bersama pasien dan keluarga pasien, sehingga hal ini sangat difokuskan juga bahwasanya kolaborasi dengan tim PPA lain yang mana peran perawat ini nanti diharapkan mampu menunjang keberhasilan target pengobatan pasien lupus. Mengingat pengobatan ini pasien tidak bisa harus berhenti karena harus menjalani pengobatan untuk seumur hidupnya. Nah, apa saja peran perawat yang harus kita terapkan ya? Kita mengingat dulu bahwasanya peran perawat di sini adalah sebagai tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain sesuai kedudukan, sehingga dalam sistem dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial di mana di dalam masyarakat di luar profesi perawat yang bersifat konstan. Artinya hal ini sangat diperlukan sekali hingga bagaimana sih peran atau support perawat dalam yang pertama adalah caring ya. Bagaimana sih empati kita selaku perawat, kemudian kepedulian, perhatian, respect yang bisa menghadirkan diri secara utuh, baik itu dengan sentuhan, baik itu dengan komunikasi saat kita merawat pasien, baik itu nanti dirawat inap maupun dirawat jalan. Kemudian bagaimana peran kita selaku perawat adalah sharing atau membagi ilmu, baik itu melalui edukasi, baik secara edukasi by pasien langsung melibatkan keluarga atau PPA lain, atau mungkin melalui media-media sosial atau web tentang edukasi. Kemudian bagaimana peran kita tentang helping, senantiasa kita bisa memberikan bantuan di saat diperlukan. Jadi selain tadi berempati, apa yang sedang dibutuhkan pasien saat ini, perawat juga sense-nya harus tahu. Kemudian tidak melepas juga harus istilahnya smiling, communicating ya, bagaimana ekspresi wajah kita, senyum kita dalam menerapkan komunikasi efektif ya di pasien. Ya walaupun di pandemi ini kita selalu menggunakan masker, akan tetapi mimik bisa akan terbaca melalui sorot mata kita terhadap bagaimana saat kita menyapa pasien ya, menanyakan keadaannya hari ini dan sebagainya. Kemudian kita harus berperan bisa memberikan believing in others, akhirnya meyakinkan bahwa pasien itu juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi di sini support perawat sangat penting sekali sehingga pasien atau penderita dengan ODAPUS ini bisa benar-benar melalui pengobatan dengan keyakinannya bahwasanya pasien tersebut mampu. Kemudian perawat-perawat di sini juga tetap harus belajar ya, learning, sehingga bagaimana meningkatkan wawasan dan kompetensi yang sudah dipunya dari pengalaman-pengalaman berhadapan dengan pasien langsung dengan ODAPUS, karena tiap pasien belum tentu sama. Kemudian kita juga harus bisa melatih perasaan ya, feeling kita untuk meningkatkan kepekaan dan empati bagaimana atau apa saja yang dibutuhkan pasien dalam melewati pengobatan yang sedang diberikan. Nah, kemudian asuhan keperawatan yang bagaimana? Jadi kita harus tahu dulu bahwasanya untuk lupus ini adalah merupakan penyakit radang atau inflamasi ya, yang disebabkan oleh banyak faktor yang kemudian adanya gangguan disregulasi sistem imun sehingga ada berupa peningkatan imun dan produksi autoantibodi yang berlebih sehingga menyerang sistem kekebalan sel maupun jaringan tubuh. Nah, manifestasinya juga sangat klinisnya sangat luas sekali, keterlibatannya mulai dari kulit atau mukosa, sendi, darah, jantung, paru, ginjal, susunan saraf pusat sampai ke sistem imun. Sehingga karena sangat beragamnya perjalanan penyakit yang bervariasi ini dapat memiliki resiko kematian yang tinggi. Nah, di sini peran perawat yaitu adalah berkolaborasi dengan farmasi, dengan PPA lain atau DPJP untuk bagaimana meningkatkan keberhasilan pengobatan yang bisa dilalui pasien nantinya. Nah, sedikit kita singgung asuhan keperawatan pada pasien dengan ODAPUS ini mengingat banyak keluhan klinis ya, gejala yang ada demam, kelelahan, penurunan berat badan, adanya ruam kupu-kupu atau butterfly atau malaise, kemudian lesi, bisa juga ada alopecia, urtikaria, bahkan mual muntah sehingga di satu sisi resiko nutrisinya sangat jelek sekali untuk pasien dengan lupus. Kemudian ada nyeri abdomen, bisa di pernafasan ada hipertensi pulmonal, kemudian adanya limfadenopati, splenomegali, hepatomegali, dan bisa ke psikosis serta gangguan kognitif neuropati kranial. Nah,
Diagnosa keperawatan yang bisa muncul pada pasien dengan lupus ini adalah banyak sekali, di antaranya adalah gangguan pada mobilitas fisik. Kemudian adanya nyeri akut yang skalanya itu bisa di atas rentang rata-rata, sehingga dari rentang 0 sampai 10 bisa berkisar di antara 7 sampai 10. Kemudian adanya gangguan citra tubuh, gangguan integritas kulit ya, yang tadi adanya ruam atau urtikaria dan sebagainya. Bisa juga ke munculnya masalah keperawatan di curah jantung, kemudian inefektifnya pola nafas, bahkan terjadi kelebihan cairan atau hipervolemia. Kemudian dapat ada masalah keperawatan di resiko cedera serta resiko defisit nutrisi. Nah, untuk defisit pengetahuan di sini, kenapa ini saya fokuskan hurufnya ya, yaitu adalah tata laksana perawatan dan obat-obatan. Jadi fokus di sini peranan perawat dengan berkolaborasi dengan PPA lain. Nah, nanti yang di sini akan kita bahas banyak sekali sejauh mana perawat itu harus sebagai apa dan berperanan yang bagaimana dalam keberhasilan pengobatan dengan lupus. Kemudian terlebih lagi adalah ansietas, karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya penerimaan seseorang atau pasien dengan odapus belum tentu bisa langsung acceptance ya, dalam artian masih banyak untuk memerlukan dukungan atau psikososial yang lain dalam menjalani pengobatannya. Nah, peranan di sini yang perlu kita berikan sebagai seorang perawat dalam implementasi keperawatan, yang pertama adalah adanya peningkatan komunikasi efektif, karena hal ini sangat penting sekali, karena dengan cara yang efektif tersampaikannya beberapa ide, gagasan, saran, ataupun hal-hal yang perlu dilakukan oleh pasien dan harus dilalui oleh pasien benar-benar sudah tersampaikan. Nah, kemudian adanya komunikasi antar profesional pemberi asuhan lainnya. Kemudian juga di sini bagaimana sih menjadikan asuhan keperawatan yang kita berikan dengan kolaborasi ini bisa dilakukan secara bagaimana menghormati dan responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai pasien sehingga menjadi panduan dalam keputusan klinis, jadi patient center care ya. Kemudian memberdayakan pasien melalui pemberian informasi yang jelas dan akurat terutama terkait pengobatan yang sedang dijalani. Nah, peran perawat fokus dalam kolaborasi pemberian obat adalah harus kita ingat kembali bahwasanya obat yang berisiko tinggi menyebabkan bahaya yang bermakna bagi pasien jika penggunaan obat dengan cara yang salah atau tidak sesuai prosedur. Maka dalam melakukan prinsip-prinsip hal ini, perawat juga harus benar-benar mengaplikasikan tentang prinsip 6 benar pemberian, benar pasiennya, jenis obatnya, dosisnya, rute, dan waktu, serta dokumentasi. Dan hal ini pun kita juga tidak terlepas dari kolaborasi dengan farmasi. Tapi di satu sisi di catatan keperawatan, hal ini benar-benar menjadikan evaluasi sebelum kita memberikan atau mengevaluasi obat-obat yang telah dikonsumsi oleh pasien. Nah, peranan perawat yang lain dan penting dalam pengobatan pasien lupus sehingga berhasil untuk menjalani pengobatan, yang pertama adalah kita seorang perawat harus bisa menjadi seorang caregiver, artinya bisa memenuhi kebutuhan berdasarkan aspek ketidakmampuan pasien ya. Bagaimana sih pasien ini sudah ada nilai nyerinya tinggi, kemudian gangguan nutrisinya ada, apa sense kita, apa hal yang harus kita lakukan sehingga masalah-masalah keperawatan itu bisa teratasi. Jadi kita tetap bisa melibatkan keluarga, kemudian juga kemandirian pasien tergantung dari bagaimana istilahnya bagaimana kekuatan fisik pasien, apakah dia minimal care, partial care, atau bahkan total care. Jadi di sini perawat juga berperan penting dalam membantu kebutuhan dasar pasien. Kemudian perawat juga harus bisa menjadi sebagai edukator. Di sini kita harus bisa meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga terkait edukasi tentang perawatan dan pengobatan. Terlebih nanti bila mana pasien itu sudah dinyatakan pulang atau KRS atau menjalani perawatan lanjutan rawat jalan di rumah. Nah, ini harus ada bekal-bekal penting, edukasi-edukasi yang harus kita sertakan. Kemudian perawat juga harus berperan sebagai edukator dalam memberikan support ke keluarga, karena dari sini yang terpenting bila mana pasien itu sudah siap dengan pengobatan dan bisa melaluinya dengan baik, support keluarga juga sangat penting karena secara otomatis akan melibatkan keluarga bahwasanya pasien itu kapan harus kontrol, kapan harus bertemu dengan dokter, kapan dia harus mengambil obat ke depo farmasi dan konsultasi-konsultasi lainnya. Nah, di sini peran keluarga juga sangat penting. Kemudian kita juga harus bisa berperan memberikan motivasi atau dukungan, di mana di saat pasien itu sedang menjalani pengobatan tiba-tiba ada rasa down,
kemudian putus asa. Nah, di sini peran perawat sebagai edukator harus bisa menjadi pendamping atau bahkan mensupport serta memberikan dukungan. Kemudian kita juga harus bisa melibatkan keputusan yang sudah dibuat oleh pasien dan keluarga dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut. Karena tadi sempat disinggung juga kan bahwasanya oleh Dr. Azam tadi tentang bagaimana mitos atau dan sebagainya. Nah, ini kita harus bisa menjadi istilahnya pendengar dulu ya, sehingga kita bisa masuk untuk menilai bagaimana persepsi, bagaimana tentang pengetahuan pasien dan keluarga tentang pengobatan dengan pasien lupus. Nah, di sini perawat juga harus berperan dalam bisa menjadi seorang koordinator, bagaimana mengkoordinasikan intervensi dan implementasi dari beberapa masalah keperawatan yang muncul dari setiap PPA dalam pemberian asuhan. Jadi di sini kita tetap berfokus dari advis dari DPJP, kemudian kita kolaborasikan dengan lain, misalkan dengan farmasi, dengan gizi atau PPA lain. Nah, satu sisi, selain sebagai koordinator, perawat juga tentunya harus bisa sebagai seorang kolaborator. Dalam arti di sini bagaimana melakukan kolaborasi untuk tindakan perawatan yang dilakukan baik kolaborasi dengan PPA lain maupun mandiri, serta melibatkan di sini khususnya pasien dan keluarga. Nah, peranan penting lainnya yaitu adalah bagaimana menerapkan dulu ya prinsip-prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan, terutama dalam keberhasilan pengobatan, serta edukasi terkait pelayanan kepada pasien dan keluarga. Kemudahan-kemudahan apa saja untuk pasien bisa mendapatkan obat-obatan, atau mungkin bagaimana mengkonsumsi, meminum obat dengan teknik yang benar, kemudian bagaimana dia jadwal kontrol. Kemudian juga peranan di sini adalah menerapkan kerjasama yang mengedepankan kolaborasi yang handal, baik itu dengan DPJP, PPA lain, pasien dan keluarga dalam pemberian asuhan keperawatan. Terutama ini adalah saat pasien dirawat di rumah sakit ya. Kemudian satu sisi yang terpenting lagi adalah komunikasi yang baik, baik itu dengan pasien dan keluarga serta tim kesehatan lain, dan tidak lupa untuk selalu mendokumentasikan dengan benar tentang asuhan keperawatan, terutama untuk kolaborasi dalam pemberian obat-obatan dengan prinsip 6B. Jadi kuncinya adalah sejauh mana keberhasilan selain berkolaborasi, tentunya perawat juga harus mempunyai prinsip-prinsip yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Baik, sementara yang bisa saya informasikan, terima kasih atas semua atensinya. Saya akhiri, mohon kerjasamanya untuk sharing dan diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas paparan materinya yang sangat jelas. Jadi dari situ tadi kita juga memahami ya Bu, bahwa ternyata memang perannya perawat itu sangat banyak sekali dalam penanganan pasien lupus. Dan tentu saja untuk mencapai target pengobatan yaitu remisi itu juga cukup banyak ya yang perlu dilakukan ya. Jadi tidak hanya sekedar dari medis saja, tetapi pendekatan keperawatan pun juga sangat penting. Ya, terima kasih Bu Eni sudah membantu memberikan insight dan juga materi yang sangat berharga sekali kepada kita semua. Terima kasih. Ya, sambil saya mungkin juga menjawab dari teman-teman yang mengetik di kolom Q&A ya. Jadi untuk webinar ini kita tidak ada link absensi, jadi sudah terekam melalui Zoom, jadi tidak perlu untuk absen. Dan kemudian nanti ini juga tidak ada pretest dan post-test karena nanti sudah mendapatkan SKP secara otomatis dari PPNI maupun dari IAI. Dan juga nanti sertifikat akan kami kirimkan melalui email masing-masing yang sudah diregistrasi ke webinar ini. Ya, baik, kita lanjut saja ke pembicara yang kedua. Sebelumnya nanti apabila Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan kepada masing-masing pembicara, silakan bisa bertanya melalui kolom ini, nanti bisa kita jawab bersama pada saat sesi diskusi. Ya, baik, kita lanjut saja ke pembicara yang kedua, yaitu Ibu Apoteker Julia Anggraini. Mungkin bisa dibantu menampilkan CV-nya, kami bacakan terlebih dahulu. Ya, Ibu Apoteker Julia Anggraini, MS.Pharm, beliau adalah apoteker dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Beliau lulus dari Farmasi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2014 dan selesai apoteker ITB pada tahun 2016. Dan beliau juga menyelesaikan pendidikannya di Master of Clinical Pharmacy ITB tahun 2019. Dan beliau juga aktif
di IAI, kemudian di Hasan Sadikin juga aktif sebagai tim onkologi, dan juga beliau juga berperan aktif sebagai di peer group of Indonesian Pharmacist Oncology. Ya, Assalamualaikum Bu Julia, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Mirza. Ya, selamat sore Bu Julia. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Bu Julia. Beliau akan memberikan materi mengenai bagaimana kiat dan cara meningkatkan kepatuhan berobat pada pasien lupus. Nah, ini penting sekali ya, karena kita tahu bahwa pasien-pasien lupus ini tentu saja harus mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini juga penting juga untuk pasien-pasien kita, gimana caranya nanti untuk meningkatkan kepatuhan berobat nantinya. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar dari Bu Julia. Ya, mari silakan Bu Julia bisa dimulai untuk presentasinya. Silakan. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ketua PPIRA Dr. Rudi Hidayat SPPD, konsultan rheumatologi, kemudian perwakilan Sekjen IAI Apoteker Lilik Yusuf Indrajaya, perwakilan PPNI Nurse Rohman Azam, kepada segenap panitia, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, dan tidak lupa semua peserta webinar yang berbahagia, semoga hari ini kita bisa sama-sama belajar dan menambah ilmu bersama-sama. Ya, seperti yang sudah diperkenalkan, saya Julia Anggraini. Saat ini saya mengabdi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kali ini saya akan membawakan materi terkait bagaimana cara atau kiat-kiat dalam meningkatkan kepatuhan pasien lupus dalam pengobatannya. Oke, ini outline presentasi pada hari ini. Saya mungkin akan menyampaikan pendahuluan, lalu kita akan bahas sedikit terkait adherence, atau kemudian barrier terkait adherence, dan intervensi apa sih yang bisa kita berikan kepada pasien. Ini sistem pengertian sedikit terkait sistemik lupus erythematosus, salah satu bentuk SLE ya, yang tadi disebutkannya ada sekian persen dari penderita lupus itu bentuknya adalah SLE ini. Jadi SLE sendiri berdasarkan pengertian dari IRA tahun 2017 merupakan penyakit autoimun kompleks yang menyerang berbagai sistem tubuh kalau dia sudah terjadi secara sistemik. Organ tubuh apa yang bisa diserang oleh SLE ini? Dia sendiri bisa diserang bisa menyerang organ di neurologi, kemudian cutaneous dan mukosa, pleura, perikarditis, renal, gastrointestinal, hematologi, di bagian artritis gitu ya. Dan di bagian organ-organ ini bentuknya pun bisa berbeda-beda. Kita juga sering mendengar adanya lupus nefritis atau lupus enteritis gitu ya. Jadi ketika dia di saluran cerna, dia bisa berupa lupus enteritis, dan ketika sudah sampai ke ginjal bisa ke lupus nefritis gitu. Lupus ini dia merupakan penyakit jangka panjang ya, jadi sifatnya dia kronik, dan tadi bisa menyerangnya tidak hanya satu organ di dalam tubuh kita, tapi bisa multisistem bersamaan gitu. Lalu ketika sudah menyerang organ-organ yang berfungsi vital di dalam tubuh, tentu memiliki potensi yang fatal. Ini ilustrasi yang sering kita lihat terkait SLE, adanya butterfly rash atau rash yang berbentuk kupu-kupu ya, yang ada di pipi. Walaupun tidak semua pasien lupus itu mendapatkan gejala ini. Nah, goal terapi tadi sudah sering disinggung ya, bahwa tujuan terapi atau tujuan pengobatan kepada pasien-pasien lupus itu kita tidak menyebutkan untuk menyembuhkan, tapi adalah untuk mencapai remisi. Walaupun mungkin pasien-pasien lupus itu tetap memiliki penyakit di dalam dirinya, tapi kita harapkan pasien-pasien itu bisa bebas dari gejala, atau kita kenal dengan istilah remisi. Kalaupun pasien-pasien itu tidak mampu, tidak bisa lagi mencapai remisi, maka kita minimal kita harus mencapai low disease activity atau aktivitas penyakit yang paling minimal. Walaupun misalnya terdapat gejala tertentu, tapi gejala-gejala tersebut adalah yang masih bisa ditahan mungkin oleh pasien. Kemudian yang berikutnya
dari jurnal yang saya baca terkait penelitian mengenai ketidakpatuhan pasien lupus itu diperoleh ada sekitar 43-75% pasien yang tidak patuh terhadap pengobatannya. Angkanya cukup besar ya. Jadi kalau kita mengobati 100 pasien, ada 40 sampai sekitar 75 pasien yang tidak patuh gitu terhadap pengobatannya. Dan secara konsisten literatur itu menyebutkan hampir lebih dari 50% pasien-pasien yang tidak patuh itu jumlahnya gitu. Jadi lumayan banyak. Nah, ada sekitar hampir 33% pasien yang menghentikan pengobatannya setelah 5 tahun berobat. Jadi lumayan PR gitu ya bagi kita semua tenaga kesehatan di sini. Nah, saya coba bandingkan nih, bagaimana sih kalau ketidakpatuhan pada pasien-pasien yang dengan penyakit kronis lain. Nah, ini review yang dilakukan oleh Lemstra dan teman-temannya tahun 2018 ya, mirip seperti tadi di tahun 2017. Dia melakukan meta-analisis pada pasien-pasien yang mengonsumsi antihipertensi, anti diabetes, anti kolesterol, dan antidepresan. Itu persentase ketidakpatuhannya adalah di sekitar 14,6%. Lumayan jauh gitu kalau kita perbandingkan dengan pasien-pasien lupus yang tadi. Nah, bahkan angka tertinggi atau persentase tertinggi itu pada pasien-pasien yang mengonsumsi obat kolesterol, anti kolesterol, persentasenya adalah hanya di 20,8%. Jadi dari 100 pasien yang mengonsumsi obat kolesterol, ada sekitar 20 orang yang tidak patuh. Angka ini bila kita bandingkan dengan ketidakpatuhan pada pasien lupus tadi itu lumayan jauh gitu. Jadi bisa kita lihat dan kita tarik kesimpulan bahwa banyak sekali pasien-pasien lupus yang tidak taat atau tidak patuh terhadap pengobatan. Nah, kemudian kita masuk ke adherence dan compliance. Nah, kalau dari Horn tahun 2006, ini mengenalkan istilah perbedaan adanya adherence, compliance, concordance gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita mencari literatur, ada yang menggunakan istilah compliance, ada yang menggunakan istilah adherence. Nah, itu kadang ada yang memisahkan gitu. Nah, tapi menurut Horn ini, compliance itu memang menyatakan atau menggambarkan perilaku dari pasien-pasien terhadap nasihat yang dia terima dari tenaga kesehatan atau dari dokternya gitu ya. Nah, tapi kalau adherence itu lebih jauh lagi dari compliance, karena pada adherence, pasien itu digambarkan atau diposisikan memiliki penilaiannya sendiri. Jadi di sini kalau pada adherence itu bagaimana sih kondisi atau tingkah laku pasien dalam mematuhi nasihat yang dia sendiri sudah setujui gitu. Jadi ada faktor agreement atau persetujuan dari pasien, karena kan pasien itu juga manusia, dia pasti memiliki penolakan ataupun persetujuan terhadap semua rekomendasi yang dia terima. Lalu yang terakhir adalah concordance atau harmoni. Jadi sudah tercipta harmoni antara pasien dan prescriber dan tenaga kesehatan lainnya. Bahkan ketika menulis resep pun dokter itu sudah berdasarkan dari saran dan pertimbangan bersama dengan pasien. Nah, walaupun mungkin kita belum sampai pada concordance, minimal adherence ini bisa kita capai. Apa saja sih sebenarnya barrier atau hambatan dalam kepatuhan terhadap pengobatan? Nah, kita bisa lihat dari berbagai aspek, dari sisi pasien, fasilitas kesehatan, dari pengobatan, maupun penyakit dan beberapa hal lain. Kalau pada pasien itu ada 2 jenis ketidakpatuhan. Bisa kita bagi menjadi sengaja atau tidak disengaja. Nah, kalau tidak disengaja itu misalnya karena faktor lupa gitu ya. Kalau misalnya yang disengaja, biasanya karena sebelumnya pasien sudah memiliki negative belief. Dia misalnya tidak percaya bahwa pengobatannya itu bisa memberikan efek kepadanya. Dia misalnya mendengarkan seperti omongan dari orang lain bahwa obat yang dia konsumsi itu malah menimbulkan bahaya bagi dirinya dan tidak memberikan manfaat. Ataupun ada problems atau permasalahan yang memang terkait dengan obat. Jadi misalnya pasiennya sudah mengalami sendiri efek samping sehingga dia menjadi kapok dan tidak mau lagi mengonsumsi obat. Ada yang terkait fasilitas kesehatan,
Jadi misalnya pada pasien-pasien yang dia tidak mempercayai dokter ataupun tenaga kesehatan. Jadi mungkin lebih memilih kepada tenaga kesehatan yang lain, misalnya alternatif. Jadi dia tidak percaya pada ilmu medis. Gitu. Lalu pasien-pasien yang memiliki authority fear, jadi dia mengalami kegugupan ketika dia bertemu dengan seseorang yang akan memberikan perintah kepadanya. Atau mungkin dia menerima informasi yang kurang baik terkait pengobatannya ataupun penyakit yang ia derita. Nah, kemudian yang terkait medication atau pengobatan, mungkin karena pertama takut akan adanya efek samping obat. Ya, ini mungkin yang paling sering ya, hambatan yang terjadi karena pengobatan. Karena kita juga tahu banyak juga efek samping atau potensi efek samping yang mungkin terjadi pada pasien. Nah, kemudian polifarmasi. Mungkin kalau pada teman-teman yang sering melayani, merawat pasien-pasien dengan lupus, kita tahu bahwa cukup banyak obat yang harus dikonsumsi oleh pasien. Selain dari imunosupresannya, kita juga lihat pasiennya itu mengonsumsi obat lain untuk mengatasi efek sampingnya, kemudian obat-obat lain yang terkait dengan komplikasi yang terjadi gitu. Nah, banyaknya obat yang dikonsumsi pasien itu tentu akan menimbulkan kelelahan gitu ya pada pasien. Nah, ini juga permasalahan terkait dari obat. Lalu penyakit, jadi pasien-pasien itu ketika awal didiagnosa, banyak yang tidak mampu menerima bahwa mereka sedang menderita penyakit kronis. Nah, sehingga kondisi ini kadang sampai menimbulkan depresi pada pasien. Atau sebaliknya, pasiennya itu sudah mengonsumsi obat, namun dia merasa bahwa gejalanya hilang. Nah, jadi kadang-kadang walaupun pasien kita sudah patuh, kita tetap harus follow up atau memantau ya kondisi pasiennya, karena walaupun mereka sudah bagus kondisinya, kadang-kadang karena dia sudah bagus itu dia tidak mau lagi mengonsumsi obatnya, dia merasa tidak perlu lagi meminum obat. Barrier yang lain yang masih sering terjadi di sekitar kita, misalnya pasiennya tinggal di daerah terpencil yang akses kepada fasilitas kesehatan itu susah. Lalu mungkin Mehat juga menyebutkan adanya faktor dari pendidikan yang rendah. Nah, kemudian ini berbagai intervensi yang dapat kita lakukan ya. Poin yang penting yang pasti sering diulang-ulang adalah terkait komunikasi dan edukasi kepada pasien. Yang kedua, accessible healthcare. Jadi bagaimana meningkatkan aksesibilitas, lalu transisi pasien pediatrik ke pasien dewasa. Lalu secara reguler atau teratur kita memeriksa kepatuhan pasien kita. Lalu bagaimana psychological dan social support, serta interprofessional collaboration. Nah, komunikasi dan edukasi ini sudah berulang-ulang kita pelajari. Kita tahu bahwa kita harus memberikan konseling, edukasi pada pasien gitu ya, tapi sepertinya kenapa gitu ya selalu dibahas. Mungkin kalau di antara tenaga kesehatan yang lain, apoteker adalah tenaga kesehatan yang agak jarang gitu berinteraksi dengan pasien karena kita berada di dua kaki ya, produk dan juga pasien. Mungkin ada beberapa orang yang lebih suka ke produk yang jarang berbicara atau bertemu dengan pasien. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan juga peran kita kepada pasien. Kalau kita juga memiliki tanggung jawab untuk produk yang sudah kita pegang gitu ya, sebagai bentuk amanah kita. Jadi kita itu berbeda dengan teman-teman yang mungkin pedagang yang lainnya. Kalau kita disebut penjual obat, itu kalau misalnya kita hanya memberikan sesuatu tanpa ada tambahan informasi, tapi kita memiliki tanggung jawab terhadap produk yang kita jual. Jadi bagaimana ketika digunakan oleh pasien itu, pasiennya sendiri bisa menggunakannya dengan benar dan tercapailah tujuan terapi yang diharapkan oleh semua tenaga kesehatan untuk pasiennya. Bagaimana sih KIE tips dalam melakukan komunikasi dan edukasi ini? Yang pertama, sebenarnya kita harus tahu karakteristik dari seorang pasien edukator yang expert. Jadi bagaimana sih contoh atau edukator pasien, apoteker yang melakukan konseling yang baik gitu kepada pasien. Mungkin kita tahu caranya konseling,
berkomunikasi dengan pasien, tapi kita harus tahu juga karakteristik yang baik yang bisa kita contoh sehingga konseling yang kita lakukan itu bisa bermanfaat. Misalnya berkomunikasi dengan bahasa yang digunakan pasien. Lalu motivasi atau niatnya juga harus lurus karena yang kita berikan edukasi itu adalah manusia. Ketika kita memiliki niat yang baik, yang di mana kita ingin membantu memecahkan masalah pasien, kemudian kita membantu meningkatkan pengetahuan pasien, pasien juga akan merasakan bahwa tenaga kesehatan itu, apoteker itu peduli gitu sama mereka. Kemudian engagement, jadi serius ya ketika kita memberikan edukasi atau konseling, walaupun misalnya kita sudah menyampaikan informasi dengan baik, tapi disambi dengan mengerjakan pekerjaan yang lain, mungkin pasiennya juga menjadi tidak fokus gitu. Lalu adanya pengalaman berulang-ulang kali melakukan konseling dan komunikasi, kita pasti akan meningkatkan kemampuan kita. Kita akan mengenal pasien-pasien kita, bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana menyelesaikan masalah. Lalu pastinya perlu support dari stakeholder yang ada di fasilitas kesehatan dan perlu adanya supervisi. Kenapa? Karena kita harus mengecek apakah konseling yang kita lakukan itu sudah benar, sudah baik, apakah maksud yang kita inginkan itu sudah tersampaikan kepada pasien. Nah, kalaupun seseorang itu sudah mencapai edukator yang expert, dia harus tetap menjaga kualitas dirinya. Bagaimana dia tetap menjadi seorang edukator yang expert gitu ya. Jadi kadang ketika kita sudah merasa kita mampu memberikan edukasi kepada pasien, kita juga harus memiliki kemampuan mengelola literasi kesehatan dari sumber digital. Karena pasien-pasien kita di zaman sekarang itu sudah sangat pintar, sudah memiliki banyak fasilitas untuk mencari informasi gitu ya. Jadi kita pun harus tahu memilih mana informasi yang bisa kita jadikan sumber, mana sumber-sumber dari digital yang bisa kita abaikan kayak gitu. Nah, cara berbicara juga di era sekarang mungkin berbeda. Kalau dulu kita bisa berbicara mungkin dengan bahasa formal pada semua pasien. Mungkin sekarang bahasa waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Bu. Oh ya, terima kasih, Dok. Mungkin sekarang kalau kita berbahasa formal itu hanya bisa pada ibaratnya generasi boomer gitu. Jadi kalau misalnya kita menemui pasien yang dari generasi Z ataupun generasi Alpha, bahasa kita juga mungkin harus menyesuaikan. Nah, accessible healthcare ini adalah perjalanan pasien hingga mendapatkan obatnya ya. Jadi pasien itu banyak sekali hal yang harus dia hadapi hingga obat itu dia dapatkan. Nah, kemudian ketika obat itu sudah dia dapatkan, bagaimana kepatuhannya itu akan dipengaruhi oleh berbagai sistem ini. Nah, kemudian dari Holland tahun 2021, dia mewawancari berbagai pasien lupus dan mereka mengharapkan dia tuh ketika dia datang ke suatu fasilitas kesehatan selalu bertemu dengan dokter yang sama, perawat yang sama, apoteker yang sama yang mengetahui perkembangan dirinya. Dan pasien-pasien itu zaman sekarang mengharapkan bahwa tenaga kesehatan itu bisa mereka hubungi secara digital. Jadi pengen juga berkomunikasi dengan tenaga kesehatan itu secara digital gitu. Lalu transisi antara ketika pasiennya dari pediatrik ke dewasa, bagaimana kita berkomunikasi, mungkin dulu dia mendapatkan edukasinya dari orang tuanya dan ketika dia sudah dewasa, dia juga ingin tahu gitu kondisinya. Nah, bagaimana kita memeriksa juga kepatuhan pasien secara berkala, bisa dari pertanyaan langsung ataupun kita berikan electronic questionnaire. Jadi ditanya langsung misalnya bagaimana konsumsi obatnya, ada keluhan atau tidak, atau bisa juga meminta pasien menunjukkan sisa obatnya. Kemudian dari psychological dan social support, nah ini mungkin kalau kita menangani pasien-pasien dengan kondisi penyakit tertentu, kita juga sambil mencari tahu komunitas sosial yang bisa membantu pasien kita. Itu gunanya terutama untuk memberikan aspek pola pikir yang lebih luas kepada pasien dan kita harapkan adanya masukan yang positif. Nah, ini untuk berbagai komunitas sosial untuk pasien lupus, ada Yayasan Lupus Indonesia, Samsi Duha,
pupuk parahita gitu ya. Tidak kalah penting kemudian adalah interprofessional collaboration. Dari tadi sudah sering disinggung ya bagaimana kita ini adalah tim yang ingin mencapai tujuan yang sama. Bagaimana sebenarnya cara kita melakukan interprofessional collaboration? Sebenarnya pertama adalah dengan melakukan peran kita sebaik-baiknya. Yang kedua adalah dengan berkomunikasi yang baik. Sebenarnya kunci dari interprofessional collaboration adalah itu gitu ya. Lalu ini mungkin tadi sudah disinggung bahwa pasien-pasien lupus itu sering mengalami penurunan neurologis ya. Nah, jadi sering lupa, walaupun mereka tidak berniat untuk tidak patuh, tapi mereka sendiri suka lupa gitu. Berbagai hal yang dapat kita bantu. Nah, mungkin kalau digital dispenser ini agak sulit kalau di Indonesia. Bisa kita bantu pasien untuk menyeting atau mengatur reminder di HP misalnya. Menggunakan pill case juga bisa membantu. Ini sudah ada kalau di Indonesia. Atau sesimpel kita berikan medication schedule atau pill calendar kepada pasien. Nah, kita berikan jadwal obat apa yang harus diminum di jam tertentu dan hari tertentu. Ini juga penting untuk kita berikan terutama bagi obat-obat yang memiliki interaksi. Nah, kemudian mungkin teman-teman sudah tahu berbagai impact bagaimana kalau misalnya terjadi ketidakpatuhan. Nah, saya di sini akan singgungnya dari sisi positif impact. Nah, dari pasien-pasien lupus yang diwawancarai, apa sih akibat positif dari dia patuh? Itu yang pertama mereka merasakan seimbang gitu di dalam dirinya. Jadi keparahan penyakitnya berkurang, kemudian mereka bisa menghindari proses penyakit yang lebih parah, memiliki simptom atau gejala yang lebih rendah. Jadi rasa nyeri yang mereka rasakan lebih rendah, energinya lebih kuat gitu ya, lebih banyak, dan bisa membantu mereka beraktivitas dan bekerja. Nah, ini suatu quotes dan penelitian dari Urquhart tahun 2002 sangat bagus ya. Jadi respon terhadap pengobatan itu sebenarnya dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama farmakodinamik, itu istilahnya kita sebut non-respon biasanya, farmakokinetik non-absorption, dan terakhir adalah parmionik terkait compliance atau adherence, kepatuhan dari pasien. Nah, untuk teman-teman apoteker, kalau misalnya ingin mencari rekomendasi-rekomendasi terkait pelayanan pada pasien-pasien lupus dan pasien-pasien dengan penyakit rematik autoimun lainnya, ini sudah ada buku saku untuk pelayanan kefarmasian yang bisa diakses di rhematology.or.id, dibuka di bagian rekomendasi dan buku saku. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Julia atas materi yang sudah dipaparkan. Ya, jadi tadi kita sudah banyak sekali belajar ya bahwa memang pada pasien lupus ini banyak sekali barrier untuk menangani pengobatannya ya. Dan tadi Bu Julia juga sudah memaparkan bagaimana cara untuk mengatasi barrier-barrier tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengaplikasikannya pada pasien-pasien kita nanti kelak di masa mendatang. Ya, baik, langsung saja kita memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi, yang mana kami undang kepada 2 pembicara, Bu Eni dan Bu Julia, untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di kolom Q&A. Jika memang dari peserta ada yang ingin bertanya, silakan masih kami buka untuk bertanya melalui kolom Q&A tersebut. Ya, baik, mungkin saya juga membacakan terlebih dahulu, ini dari Bu Agnes. Ya, sebenarnya penyakit lupus autoimun ini apakah bisa terjadi pada anak? Apakah tanda-tanda sama? Ya, sebetulnya memang bisa ya terjadi pada anak dengan gejala yang juga hampir mirip. Nah, tetapi mungkin saya ingin bertanya nih kepada Bu Eni dan juga Bu Julia. Karena anak ini kan khusus sekali ya, kita pendekatannya juga khusus ya. Apalagi mungkin kalau pada pasien anak-anak ini kita kan akan mendekati baik itu anaknya ataupun pada orang tuanya. Nah, ini mungkin kalau dari asuhan keperawatan sendiri, mungkin gimana Bu Eni? Mungkin ada kasus mungkin pada lupus pada anak, kan kita juga sering ya mendapatkan pasien lupus pada anak. Kira-kira ada tips dan trik nggak Bu Eni untuk asuhan keperawatannya untuk pasien-pasien lupus anak atau mungkin pasien autoimun lain lah di anak-anak? Monggo silakan Bu Eni. Terima kasih Dr. Mirza. Ya, terima kasih juga kepada penanya tentang bagaimana sih ODA lupus ini bisa terjadi pada anak-anak atau tidak.
Berbagai literasi memang tadi di materi fokus kita pada pasien dewasa ya, tapi pasien penyakit lupus ini bisa menyerang anak-anak. Artinya bahwasanya semua itu ada faktor kombinasi tertentu ya. Jadi baik itu faktor kombinasi dari genetik maupun lingkungan yang dapat diperoleh dari anak tersebut. Akan tapi kalau dari literatur kita baca itu pada anak itu biasanya bisa terserang lupus pada di usia antara 15 sampai 20, tapi tidak untuk kemungkinan bahwasanya anak di bawah 10 tahun, 7 tahun pun bisa terkena. Sedangkan untuk keluhannya sebenarnya sama, karena memang penyakit lupus ini adalah penyakit 1000 wajah ya. Jadi ada hal-hal yang muncul itu belum tentu sama, tapi ada kekhususan tersendiri atau khas yang tadi sudah kita share di slide, bahwasanya demam. Biasanya kalau pada anak itu sering demam, demamnya lama tapi penyebabnya juga nggak jelas. Kemudian hilang timbul dan lama. Demamnya cenderung ringan, tapi ini bisa muncul sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kemudian adanya tampak pucat, mudah capek atau mudah letih, kemudian bahkan ada ruam kulit yang tadi khas yaitu butterfly rash, kemudian nyeri pada terutama persendian ya, bisa juga terdapat bengkak pada persendian, kemudian juga bisa ada bengkak di area palpebra atau di mata ya, kemudian di tungkai bawah terutama. Kemudian ini yang khas juga adalah sensitif terhadap sinar matahari. Sebenarnya kalau dengan sensitif kulit dengan matahari ini adalah faktor pemicu ya, sehingga muncul sekali gejala-gejala pada lupus. Karena memang lupus ini benar-benar penyakit 1000 wajah, jadi banyak keluhan-keluhan yang bisa membiaskan untuk menegakkan diagnosanya. Nah, untuk tipsnya, sebenarnya pendekatan pada anak ini akan lebih susah dengan orang dewasa, apalagi bahwasanya anak-anak yang belum bisa diajak komunikasi, cenderung mudah rewel ya, responnya juga pasti kita akan melibatkan orang tua, bahkan orang tua pun belum tentu bisa memposisikan dalam artian berhasil untuk merayu anaknya bagaimana cara minum obatnya atau bagaimana patuh terhadap pengobatan. Karena di sini dukungan atau istilahnya support system, terutama orang tua dengan mempunyai anak dengan ODAPUS ini benar-benar disiapkan dulu orang tua. Akan tetapi dalam memberikan keputusan pun juga pada orang tua harus segera mungkin, tidak boleh terlalu banyak istilahnya pemikiran lain, seandainya nanti bagaimana, anak saya bagaimana, yang jelas fokus pada keluhan yang sekarang dijumpai pada saat anak diagnosa itu harus segera disolusikan. Nah, penerimaan dan dukungan support pada orang tua ini penting sekali, mengingat nanti bagaimana pemberian obat ini untuk anaknya ya, sehingga harapannya terapi-terapi yang diberikan oleh medis sesuai dengan gejala atau maupun diagnosa yang sudah tertegakkan bisa dilalui. Karena satu sisi peran orang tua yang paling penting untuk keberhasilan pengobatan anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dok. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Kalau misalkan dari medis bisa ditambahkan. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Eni atas penjelasannya, sudah sangat lengkap sekali ya. Mungkin saya ingin mendengarkan juga tanggapan dari Bu Julia terkait lupus pada anak nih. Nah, kan tadi juga salah satunya juga sulit ya, apalagi kita mengedukasi masalah obat-obatannya. Nah, khususnya pada anak ini Bu Julia, barangkali apakah ada saran terkait bagaimana mengatasi barrier pengobatan supaya adherensinya cukup baik, apalagi anak kan butuh suatu kondisi yang khusus ya. Monggo silakan Bu Julia. Dokter Miza, terima kasih peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Kalau misalnya kita baca-baca, sebenarnya secara umum gejala yang muncul pada anak dan dewasa itu sama. Tapi ada beberapa gejala spesifik di organ-organ tertentu yang lebih signifikan pada anak dan ada yang lebih signifikan pada orang dewasa. Kalau yang pada anak biasanya lebih ke arah nefritis, kemudian hematologi itu yang lebih banyak terjadi. Nah, tapi kalau pada orang dewasa lebih pada gangguan neurologi. Nah, kemudian karena tadi mungkin sepertinya karena agak sulit untuk meningkatkan kepatuhan, jadi penggunaan obat-obat intravena itu tinggi gitu, lebih tinggi pada anak dalam menangani lupus dibandingkan diberikan obat oral. Jadi tadi kalau anak-anak mungkin apalagi misalnya obatnya pahit, menimbulkan efek samping yang cukup banyak gitu ya. Nah, itu akan lebih meningkatkan resiko ketidakpatuhan pada anaknya gitu. Jadi kalau yang selama ini ditemui dan dari beberapa literatur yang saya baca lebih banyak seperti itu.
kalaupun misalnya dia memang akhirnya diberikan obat oral, berarti kita memang harus benar-benar mengedukasi orang tua pasiennya. Nah, kemudian bagaimana caranya misalnya jangan lupa ketika terjadi misdose itu disampaikan juga pada keluarga pasiennya. Apakah dosisnya harus dilewatkan atau dosisnya harus diganti. Nah, itu karena mungkin potensi anaknya terlupa minum obat atau tidak mau minum obat itu kan tinggi gitu. Jadi konselingnya itu nanti kita harapkan berdua antara anaknya sama orang tuanya, ataupun kalau misalnya orang tuanya yang datang atau mengantar berbeda-beda, mah kalau misalnya kita memungkinkan melakukan konseling kepada keduanya walaupun berbeda datang, nah itu bisa kita lakukan. Jadi misalnya dia diantar ayahnya atau kadang diantar ibunya gitu. Jadi kalau bisa pokoknya semua anggota keluarga yang membantu perawatan pengobatan pasien lupus pada anaknya itu diberikan edukasi. Ya, terima kasih Bu Julia, cukup jelas sekali ya. Memang agak sulit ya, berat kalau misalnya kita memang untuk memberikan edukasi kepada anak, karena kita juga harus mengedukasi orang tuanya juga. Jadi memang ada beberapa komponen yang harus kita edukasikan. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya juga kepada Bu Julia. Jadi memang saya menggabungkan aja beberapa pertanyaan supaya mungkin lebih singkat. Terkait sama pengobatan lupus tadi kan memang kan kita tahu bahwa pengobatan lupus ini dia mengkonsumsi pasien jangka panjang. Nah, cuman bagaimana caranya menjelaskan ke pasien ini nanti Bu Julia? Kan pasien ini nanti harus mendapatkan obat jangka panjang, lalu kemudian efek sampingnya pun juga kita tahu bahwa tidak sedikit untuk efek sampingnya. Dan juga mungkin pasien nanti di suatu saat akan bosan ketika dia harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut jangka panjang. Dan memang secara di lapangan cukup banyak sekali memang pasien yang bosan dengan pengobatan. Nah, mungkin dari Bu Julia bisa disampaikan bagaimana apa yang perlu kita sampaikan ke pasien supaya hal tersebut bisa ditangani. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita memberikan konseling dan edukasi itu tidak hanya dari satu aspek. Kita tidak hanya memberikan penjelasan terkait obat, tetapi kita singgung juga terkait penyakitnya. Mungkin obat itu memiliki resiko efek samping A, B, C, D, dan E, tapi kalau penyakitnya kita biarkan, mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Kalau penyakitnya kita biarkan lebih lanjut, kita diamkan dan tidak kita obati, maka potensi kerusakan yang terjadi di tubuh pasiennya tentu akan lebih besar. Nah, jangan lupa dijelaskan bahwa obat itu ya sudah melalui penelitian yang cukup ketat dan panjang. Jadi tidak sembarangan akan diberikan kepada pasien bila memang itu berbahaya. Lebih berbahaya penyakitnya daripada efek samping obatnya, itu yang terus harus kita tekankan kepada pasien gitu. Kemudian mungkin pasti akan terjadi kelelahan atau rasa bosan pada pasien. Mungkin dari awal juga kita bisa berikan introduksi dulu ya kepada pasien. Mungkin ibu dalam jangka panjang akan merasa lelah dan mungkin ada saatnya ibu akan berhenti dalam meminum obat. Nah, tetapi mungkin nanti ibu juga akan membuktikan sendiri gitu bahwa bisa terjadi seperti flare atau menambah kerusakan di organ-organ yang lain. Dan biasanya kalau pasiennya sudah mulai terjadi flare yang seperti itu, baru pasiennya akan lebih taat dalam berobat. Atau bila dia sudah lelah, maka tadi fungsinya kita bisa kenalkan di komunitas sosial, dia bisa sharing dengan komunitas Odapus yang lain gitu. Jadi bagaimana agar terus semangat, saling menyemangati untuk meminum obat gitu ya. Jadi walaupun kita tidak bisa memberikan dari sisi negatif belief, jadi dari menakut-nakuti misalnya, menakut-nakuti dari penyakitnya, kita bisa tanamkan dari positif belief gitu. Jadi misalnya dari sisi positifnya, ya walaupun nanti potensi efek samping ini ada, tapi tidak akan terjadi Bu kepada semua orang. Mudah-mudahan Ibu bukanlah yang mengalaminya, jadi diberi semangat seperti itu. Dan ketika sudah taat terus-menerus minum obat, nanti kondisi ibu akan lebih terkontrol. Jadi bagaimana kita juga menanamkan efek positif ketika pasiennya meminum obat. Ya, terima kasih Bu Julia, sangat lengkap sekali ya. Jadi mulai dari positif belief, negatif belief, tadi juga dukungan dari komunitas pun juga sangat penting ya Bu Julia ya, bahwa
memang pada penyandang-penyandang yang penyakit kronis ya, terutama juga pasien autoimun, pasien lupus, itu memang membutuhkan support system yang cukup baik ya, apalagi teman-teman yang memiliki kondisi yang serupa, itu biasanya mereka bisa saling guyup, rukun, dan saling membantu satu sama lain. Yang mudah-mudahan bisa saling memotivasi juga ya untuk melakukan pengobatan ini sampai jangka panjang nanti. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya saya tanyakan pada Bu Eni. Ya, ini memang pertanyaan yang umum sekali ditanyakan ya oleh orang awam maupun pada sejawat maupun juga ditanyakan oleh orang-orang di luar sana ya. Kira-kira apakah penyakit lupus atau autoimun ini bisa disembuhkan? Nah, ini kan pasti, apalagi nanti sebagai mungkin dari perawat yang juga nanti memberikan asuhan keperawatan kan juga perlu mengedukasi juga kepada pasiennya ya terkait tadi bagaimana caringnya tadi dan sebagainya. Nah, ini kira-kira apa yang harus disampaikan nanti Bu Eni kalau misalnya ada pasien yang bertanya seperti itu? Apakah saya bisa sembuh ya? Kira-kira bagaimana Bu Eni? Silakan. Iya, terima kasih Dr. Miza. Pertanyaan yang bagus sekali. Pada dasarnya memang hal awal seseorang didiagnosis berbagai jenis penyakit pasti di awal apakah saya bisa sembuh. Itu hal yang seringkali terdengar bila mana ada pasien-pasien baru ya, entah itu dirawat inap atau rawat jalan yang berhadapan langsung dengan kita, baik itu di keperawatan atau PPA lain, pasti dia akan menanyakan hal itu. Hanya saja pada lupus ini adalah penyakit yang memang tidak diketahui secara pasti ya, yang berhubungan dengan autoimun dengan berbagai keluhan yang tadi sudah kita bahas banyak. Kemudian apakah bisa disembuhkan atau tidak? Jadi kalimatnya adalah tidak bisa disembuhkan, akan tetapi bisa mengurangi atau memberikan gejala. Tadi mungkin dari farmasi sudah sempat menyinggung juga bagaimana gejalanya ya, yang mungkin gejala ringan, berat sampai sedang. Hal ini jadi adalah yang pertama adalah dukungan dulu. Bahwasanya penerimaan seseorang terhadap diagnosa yang sudah diberikan itu sangat penting sekali. Karena hal ini akan menjadi mindset bagaimana seseorang itu akan menjalani pengobatannya. Nah, edukasi lainnya adalah kenapa kita selalu harus menjadi pendengar yang baik dulu. Karena di satu sisi bukan berarti seseorang dengan lupus itu tidak bermasalah dengan fisiknya saja, tapi masalah-masalah lain di luar fisiknya itu juga sangat banyak ya, sehingga kalau memang itu tergali ada hubungannya. Sehingga di sini adalah menjadi peranan penting apakah pasien tersebut akan acceptance untuk diagnosa dan siap untuk menjalani pengobatan berikutnya. Jadi seperti itu Dr. Mirza. Ya, terima kasih Bu Eni atas penjelasannya. Ya, memang tepat ya bahwa penyakit lupus ini memang penyakit kronis ya, yang mana tujuannya adalah mencapai remisi sebetulnya, tetapi memang masih ada beberapa obat-obatan yang memang harus dilanjutkan. Seperti misalnya nanti mengkonsumsi hidroksikloroquine, di mana itu memang wajib harus diberikan meskipun pasiennya bebas gejala. Tetapi memang pada dasarnya pasien lupus bisa melakukan aktivitas fisik seperti orang normal lainnya, bisa merasa sehat seperti orang lain yang bebas gejala pun bisa, yang disebut sebagai remisi tadi. Ya, sehingga kita bisa memberikan motivasi ya kepada pasien-pasien kita nanti. Yang penting pasien ini kita motivasi supaya dapat memiliki adherence yang baik untuk pengobatannya dengan tujuan nanti mencapai remisi itu tadi, bebas gejala, yang mana bisa melakukan aktivitas fisik pada sedia kala. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf kepada seluruh peserta karena memang waktunya kita batasi untuk pertanyaannya. Saya tutup untuk sesi diskusi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada siang hari ini, sore hari ini, Ibu Eni dan juga Ibu Julia. Terima kasih banyak. Dari beliau berdua kita sangat banyak belajar ya bahwa lupus ini tidak hanya problem medis ya, sehingga butuh sekali kolaborasi interprofesi. Ya, jadi dari apoteker, kemudian perawat, nanti juga ada ahli gizi, kemudian mungkin jika pasiennya nanti sedang menjalani kehamilan bidan, fisioterapi, semuanya sebenarnya berperan untuk mencapai keberhasilan pengobatan pasien lupus ini tadi. Ya, jadi kita bisa bekerja sama, berkolaborasi sama-sama seluruh tenaga kesehatan untuk menangani pasien lupus ini nanti. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan seperti yang sudah disampaikan juga di slide terakhirnya Bu Julia, bahwa kita juga ada pedoman kefarmasian ya untuk pasien-pasien yang dengan autoimun. Mungkin bisa ditampilkan nanti yang tentunya slide-nya dari teman-teman panitia. Ya, silakan dari teman-teman farmasi bisa nanti mendownload buku sakunya, yang mana di sana nanti sudah ada banyak sekali
obat-obatan yang paling sering digunakan untuk penyakit-penyakit rematik atau imun. Nah, tentu saja sangat membantu sekali teman-teman farmasi untuk melihat apa saja sih obat-obatan ini, ya, mulai cara kerjanya bagaimana, kapan harus diberikan, pemantauannya bagaimana. Dan ini cukup singkat dan cukup jelas untuk dibaca oleh teman-teman farmasi yang ada di Indonesia. Dan nanti juga mohon ditunggu karena nanti juga ada asuhan keperawatan pun juga akan kita rilis, tapi memang menunggu sampai finalisasi. Ya, sementara yang sudah ada buku farmasi ini bisa silakan di-download di website kami di rheumatology.org.id. Silakan nanti bisa di-download di sana. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah webinar perawat dan apoteker ini setelah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada kedua narasumber kita dan juga panitia atas kerjasamanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Dr. Ajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Mirza dan kedua narasumber Bu Eni dan Bu Julia atas penyampaian yang sangat menarik. Terima kasih juga untuk para peserta yang masih antusias hingga sore hari ini. Saya lihat masih ada 500 peserta yang masih stay tune untuk mengikuti webinar hingga sore hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita dalam berkolaborasi antar profesi untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal dan membantu Odapus untuk meraih remisi. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada PPNI, IAI, tim panitia dari IRA dan tim AHA Media atas terselenggaranya webinar pada hari ini. Dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhir pula acara webinar untuk apoteker dan perawat dalam memperingati World Lupus Day tahun 2023. Saya Harjuli, selaku MC pada hari ini, mohon undur diri. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih dokter, Bu Eni. Kabar Bu? Terima kasih, Mbak Julia. Mohon undur diri ya dokter. Terima kasih. Segala syukur ku panjatkan pada Tuhan yang Maha Esa atas nikmat